Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaifa halukum ayyuhat thalabah? Alhamdulillah khair, ya, insyaallah. Dan itu yang Ustadz harapkan ketika kita tidak bertemu dalam satu majelis, insyaallah tetap kita diberikan nikmat sehat, karena kesehatan itu tiada duanya, ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Yang pertama, marilah kita senantiasa panjatkan syukur kehadirat Allah Ta'ala yang mana telah memberikan kita banyak sekali kenikmatan. Salah satu di antaranya kita dapat mengadakan halaqah tarbiyah tentunya. Walaupun dalam keadaan yang seperti ini, ala kulli hal khair insyaallah. Salawat dan salam semoga senantiasa Allah limpahkan pada qudwatuna Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarganya, para sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan para umatnya yang senantiasa istiqomah dalam menjalankan sunnah-sunnah beliau. Semoga kita termasuk di dalamnya. Dan insyaallah kelak ketika di yaumul akhir kita nantikan syafaat beliau. Alhamdulillah ayyuhat thalabah, melanjutkan pelajaran yang kemarin, ya, tentunya kemarin sudah disampaikan oleh Ustadz Muhammad Rosyid tentang keutamaan ilmu. Di sini Ustadz akan membahas tentang niat dalam thalabul ilmi atau niat dalam menuntut ilmu. Pada kitab, ya, atau dalam banyak hadis, ya, atau kitab-kitab yang sudah ditulis oleh para salafus saleh kita, di awal-awal kitabnya atau di awal-awal hadisnya mesti atau sudah masyhur, ya, di kalangan para kaum muslimin. Di dalam kitabnya misalkan itu pasti ditulis hadis ini tentang niat belajar atau niat menuntut ilmu. Yang punya kita sudah hafal semuanya tentunya, ya. Innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya setiap amal, ya, dan termasuk di dalamnya yaitu menuntut ilmu, itu adalah diawali dengan niat, ya. Jadi sesuatu amal atau amal apapun itu dinilai atau tergantung Allah nilai itu terhadap niat-niat mereka, ya, atau niatnya di dalam menuntut ilmu, ya. Ayo thalabah rahimani wa rahimakumullah, tentang niat belajar yang akan kita bahas ini, tentu saja para salafus saleh dan Rasulullah sendiri pun sudah mengajarkan pada kita bahwasanya ketika kita sudah berniat dalam menuntut ilmu, ya, tentu saja dengan niatan yang baik, ya. Karena ketika kita menuntut ilmu itu juga ada niatan-niatan yang tidak baik, ya. Kita ambil contoh misalkan kita ini misalkan, ya, jadi kita ambil contoh ketika kita belajar dalam suatu hal, ya, misalkan kita belajar agar bisa mahir dalam otomotif, ya, atau dalam mesin kendaraan atau mobil, taruhlah seperti itu. Kemudian kita gunakan ilmu ini karena kita sudah pandai, ya. Kemudian kita niatkan, oh ini agar orang-orang ini kagum dengan saya, ya. Karena saya sudah mahir dalam hal ini. Jadi ini adalah salah satu contoh
niatan yang salah tentunya. Ya. Makanya kemudian niat ini juga bisa dibagi menjadi dua tadi, niatan yang baik dan niatan yang buruk. Maka ketika kita niatkan untuk thalabul ilmi, maka kita ambil niat thalabul ilmi ini dengan jalan yang niat yang baik untuk digunakan dalam kebaikan. Itu menunjukkan ketika kita sudah berniat dalam menuntut ilmu, kemudian kita niatkan untuk hal yang baik, maka keberkahan dalam ilmu ini akan diberikan oleh Allah Ta'ala. Ya. Salafus Soleh, ya, ada Syekhul Imam Ajal Burhanuddin Shahibul Hidayah menyanyikan dalam syairnya, ya, hancur lebur orang alim tak teratur, lebih lebur bila si jahil ibadah ngawur. Ya. Ini salah satu syair yang dilantunkan oleh salafus soleh, ya, Imam Al-Ajal Burhanuddin, bahwasanya ketika seorang, ya tadi disebutkan si jahil ibadah ngawur, ya. Tentu saja ketika kita belajar, ya, dan tadi dicontohkan karena kita itu belajar di dalam agama Islam, dan tentunya ketika kita belajar itu termasuk di dalam ibadah, maka tentu saja ada ilmunya ketika kita akan melakukan ibadah. Karena ketika kita tidak berilmu kemudian kita melakukan ibadah, itu termasuk, kalau tadi disebutkan hancur lebur, ya, berarti sudah parah atau rusak parah ketika ada seorang muslim yang kemudian beribadah tanpa didasari dengan ilmu. Karena misalkan, oh ini lihat temennya seperti ini, kemudian dia ikut-ikutan ibadah seperti itu, maka amalan ini sangat parah sekali, ya, rusak parah sekali. Maka disebutkan tadi oleh Imam Burhanuddin bahwasanya hancur lebur seperti itu, ya. Jadi ketika kita melakukan ibadah itu juga harus didasari dengan ilmunya dulu, ya. Kita niatkan menuntut ilmu tadi, kemudian kita untuk beribadah. Misalkan taruhlah seperti ini, kita ambil contoh, kita akan melakukan ibadah puasa, ya. Kemudian kita cari ilmunya dulu, ya. Kita puasa itu kriterianya seperti apa saja, dimulai kapan, seperti itu. Ketika kita membaca Al-Quran ternyata ilmunya ada. Oh, misalkan puasa itu dimulai dari apa? Dimulai dari terbitnya fajar dan kemudian sampai matahari tenggelam atau ghurubus syams, ya, atau ghurubus syams seperti itu. Jadi ada ilmunya, kita sudah mengetahui, oh ibadah puasa itu seperti ini, ya. Kemudian kita tinggal melakukan. Jadi kita belajar dulu, ya. Jangan misalkan kita akan pergi haji, ya, kita berdoa semuanya semoga antum semua yang melihat dan ustadz tentunya, itu nanti dipanggil oleh Allah Ta'ala ke Masjidil Haram untuk melaksanakan ibadah haji, karena salah satu rukun di dalam Islam, ya, walaupun itu tidak wajib, ya. Tapi kalau misalkan rukun itu tidak dikerjakan, maka sangat disayangkan. Jadi misalkan tadi kita akan melakukan ibadah haji, ya, kemudian kita tidak tahu ilmunya, hanya kita pokoknya berangkat saja haji, ya, maka itu salah. Jadi kita harus tahu ilmunya dulu, ya. Jadi sangat penting sekali ketika kita melakukan ibadah, ya, utamanya, ya, walaupun nanti ilmu itu bisa untuk banyak sekali, bukan hanya ibadah, tapi utamanya, ya, kita
melakukan ibadah, maka kita harus tahu ilmunya. Kemudian di dalam menuntut ilmu, ya, karena kita sudah niatkan untuk hal yang baik, maka kemudian timbul kelezatan di dalam menuntut ilmu. Ya. Mungkin banyak sekali yang kita rasakan, ya, antum, ya, anak-anak sekalian, ketika sudah berjalan dalam menuntut ilmu, kemudian ada rasa futur. Ya. Itu hal yang lumrah. Ya. Ketika ada kefuturan itu hal yang lumrah. Tapi jangan kemudian ketika futur menyebabkan apa? Oh, malas semuanya. Ya. Ketika sudah futur, wah, semuanya malas. Ya. Ketika ada ada gelombang di dalam menuntut ilmu, misalkan ada futur, kemudian ada, wah, ini pas girohnya semangat sekali untuk menuntut ilmu, atau ketika kita thalabul ilmi, sangat semangat, itu ada masa-masanya. Ya. Tapi kita kembalikan ke niat kita. Ketika kita niatkan menuntut ilmu itu dengan sungguh-sungguh, ya, karena kebaikan atau karena Allah Ta'ala, maka rasa futur, kemudian rasa males, ya, misalkan, wah, hari ini pelajarannya sangat susah sekali, Ustaz. Tadi malam saya itu habis isya belajar, Ustaz, tapi sampai jam 8 saja, habis itu nge-game sampai jam 11 atau jam 12. Itu sangat disayangkan, ya. Jangan sampai seperti itu. Ya, itu yang menyebabkan apa? Kefuturan tadi di dalam menuntut ilmu. Maka tentu saja sebagai seorang muslim, ketika kita niatkan menuntut ilmu itu dengan sungguh-sungguh karena ibadah pada Allah Ta'ala, maka timbullah tadi kenikmatan atau kelezatan di dalam menuntut ilmu, ya. Karena kita niatkan dengan baik, ya. Kemudian misalkan kita dari rumah, kita niatkan dengan baik, kita tasawuf dengan orang tua, kemudian kita berangkat ke sekolahan, ya. Kemudian ketika proses menuntut ilmu ini, karena kita dasari dengan niat tulus karena Allah Ta'ala, maka dimudahkan oleh Allah Ta'ala di dalam prosesnya. Misalkan di sekolahan, ya, itu rasa futur itu terkikis, walaupun itu tetap ada, tapi terkikis, ya. Kemudian kita diberikan oleh Allah Ta'ala ghirah atau semangat lagi untuk menuntut ilmu, ya. Dan kita terbebas dari kefuturan tadi, walaupun tetap ada rasa futurnya. Kemudian hikmahnya, ketika kita sudah mengetahui hikmah di dalam menuntut ilmu, tentu saja itu menjadi poin plus ketika kita menuntut ilmu. Hikmahnya apa saja toh? Di dalam surat Al-Mujadalah, ya, ayat yang ke-11, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajah. Di situ disebutkan bahwasanya Allah tinggikan derajat orang-orang yang beriman, ya, dan orang-orang yang berilmu, ya. Jadi orang-orang yang berilmu ini diberikan satu keistimewaan oleh Allah Ta'ala, yaitu ditinggikan derajatnya dari manusia yang lain. Entah itu di dunia, dan mesti, ya, Ustadz jamin ini, ya, Ustadz jamin mesti ketika nanti di akhirat Allah lebih muliakan derajatnya, ya. Ya, nanti diingat-ingat perkataan Ustadz ini sampai nanti ketika di akhirat, mesti orang-orang yang berilmu, ya, itu dimuliakan oleh Allah Ta'ala. Tapi dengan satu syarat, bahwasanya ketika orang yang berilmu disebutkan tadi di ayatnya, yarfa'illahu alladhina amanu, orang-orang beriman dulu. Berarti syarat ketika orang berilmu ini dinaikkan derajatnya oleh Allah Ta'ala, dia harus beriman dulu, ya. Jadi harus beriman pada Allah Ta'ala. Loh, Ustadz, ada pertanyaan, ya, misalkan, loh Ustadz, lah kalau itu yang profesor doktor itu gimana, Ustadz? Ustadz jawab, ya, kalau dia beriman, ya, maka dia ada dua hikmah. Yang pertama, dia dimuliakan di dunia tentunya, ya, karena dia seorang yang alim atau dia seorang yang berilmu, maka
di kalangan masyarakat, oh dia disegani, oh dia profesor, dia dokter, ya. Kalau dia tambah, dia beriman pada Allah, maka ketika kelak di akhirat, Allah pasti akan tinggikan derajatnya. Itu janji Allah ya. Tapi ketika orang ini tidak beriman, ya tetap dia ditinggikan walaupun hanya di dunia. Dia tinggikan derajat, Allah tinggikan derajatnya. Ya. Allah tinggikan derajatnya walaupun hanya di dunia. Ya. Jadi orang-orang yang berilmu itu ketika kita sudah tahu hikmahnya, Masya Allah sangat luar biasa sekali ya. Maka salah satu penyambung niat ketika kita bertolabul ilmi tadi adalah kita mengetahui hikmahnya ya. Kemudian ketika kita menuntut ilmu itu juga harus tahu batasan-batasan dari penuntut ilmu, apa saja yang tidak boleh kita kerjakan seperti itu ya. Jadi salah satu diantaranya adalah ketika kita menjadi ahlul ilmi, itu yang pertama adalah tidak boleh sombong ya. Dimanapun ya, ketika kita berada, ketika kita sudah mendapatkan ilmu ini, kita tidak boleh sombong dengan yang lain ya. Misalkan kita sudah fasih dalam perkalian dari 1 sampai 100 atau sampai 1000 ya. Pembagian dari 1 sampai 100 atau sampai 1000. Kemudian kita dengan teman kita misalkan, malah masuk guru kayak gitu ramudeng ya. Misalkan seperti itu. Maka ada kesombongan di situ. Itu tidak boleh. Jadi harus ketika kita sudah paham materi yang diajarkan pada asatidz kita, kemudian kita sudah di luar kepala misalkan, itu jangan kemudian timbul kesombongan. Kebiasaan ketika seorang manusia yang ya dia sudah sangat pandai, itu cenderung dengan sifat sombongnya. Bahkan ketika manusia yang pertama ya, Nabi Adam alaihi salatu wassalam, ketika dibangkitkan oleh Allah Ta'ala, kemudian ada penduduk surga, karena Nabi Adam itu diciptakan ketika masih di surga ya, jadi bukan di bumi. Ketika di bumi itu diturunkan ketika ada kejadian digoda iblis itu ya. Jadi ketika Nabi Adam diciptakan, kemudian seluruh penduduk surga itu disuruh sujud ya, untuk penghormatan saja. Sujudnya kepada Adam itu bentuk kehormatan bahwasanya oh ini ada makhluk diciptakan oleh Allah Ta'ala, makhluk yang sempurna seperti itu. Kemudian pada sujud kecuali satu, iblis. Karena apa? Aba wastakbaro. Jadi dia itu merasa dirinya itu besar, maka itu timbul kesombongan di situ. Itu tidak boleh. Sampai kemudian menyebabkan iblis ini dikeluarkan oleh Allah Ta'ala dari jannahnya. Ya. Jadi sifat kesombongan ini adalah pantangan dari penuntut ilmu. Ya. Itu yang bisa Ustaz sampaikan. Ya. Jadi apabila ada kebaikan di dalamnya tadi, silakan diambil. Ya. Apabila banyak kekurangan dari Ustadz dalam menyampaikan, ya, itu menjadi catatan bagi Ustadz, dan tentunya nanti ketika kedepannya jadi lebih baik ya. Wallahu ta'ala a'lam. Kita akhiri dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.